Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda dan Bunda, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa. Kali ini kita akan membahas satu topik yang penting untuk kita ketahui, terutama para ayahanda dan bunda yang memiliki anak-anak usia dini. Pendidikan anak usia dini berbasis hak anak ini menjadi topik kita kali ini. Apa pentingnya topik ini kita bicarakan? Kita ketahui bahwa hak anak atas pendidikan merupakan salah satu hak fundamental yang diatur dalam konvensi hak anak. Di mana akan kita jumpai ada beberapa pasal yang menekankan atau memberikan penegasan terkait dengan hal ini. Pertama, pasal 28 yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dengan akses yang setara tanpa diskriminasi. Sementara itu, pada pasal 29 memperluas prinsip ini dengan menetapkan bahwa tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi anak secara menyeluruh. Termasuk di sana adalah aspek fisik, mental, emosional, sosial, dan budaya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan anak usia dini memiliki peran strategi dalam mencapai tujuan ini. Karena masa usia dini merupakan periode emas untuk pengembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Ini kunci-kunci penting yang juga perlu kita ketahui secara bersama-sama. Apa yang perlu kita dorong terkait dengan pembahasan? Pertama adalah konsep PAUD berbasis konvensi anak ini adalah pendekatan pendidikan yang secara langsung mengintegrasikan prinsip-prinsip konvensi anak ke dalam kurikulum, metode pembelajaran, dan lingkungan sekolah. Melalui pendekatan ini tidak hanya memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlakuan yang adil, tetapi juga secara aktif menghormati dan melindungi hak-hak anak sambil melibatkan mereka dalam proses belajar mengajar secara partisipatif. Ada beberapa prinsip yang perlu kita ketahui bersama-sama di dalam pengembangan pendidikan anak usia dini berbasis hak anak. Pertama adalah prinsip non-diskriminasi, di mana kita harus memastikan bahwa semua anak tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, jenis kelamin, atau kondisi disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas sesuai dengan prinsip universal dalam konvensi hak anak. Yang kedua adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Semua keputusan dalam pendidikan anak usia dini harus berpusat pada kepentingan terbaik anak. Sebagaimana kita temui penjelasannya itu ada di pasal 3 konvensi anak yang menyatakan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan landasan utama dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, program, atau tindakan pendidikan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan fisik anak, tetapi juga aspek emosional, sosial, dan kognitif mereka. Dan prinsip yang ketiga adalah prinsip hak untuk hidup, bertahan, dan berkembang. Hak ini mencerminkan
kewajiban semua pihak untuk memastikan bahwa pendidikan anak usia dini mendukung perkembangan holistik anak, mencakup, kembali lagi kita ingatkan, mencakup aspek fisik, mental, emosional, dan sosial mereka. Konvensi anak yang diperkenalkan sejak tahun 1989 menyebutkan bahwa anak memiliki hak yang tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk berkembang secara optimal. Lalu, prinsip yang keempat adalah penghormatan terhadap pandangan anak. Anak memiliki hak fundamental untuk menyuarakan, atau kita dapat informasikan juga bahwa ada 4 hak asasi manusia, antara lain adalah hak berpolitik. Hak berpolitik itu adalah hak bersuara. Nah, di sini penekanan bahwa menyuarakan pendapat anak dalam setiap proses pendidikan dengan cara melibatkan mereka sebagaimana yang diatur di dalam pasal 12 Konvensi Anak, menegaskan bahwa penghormatan terhadap pandangan anak tidak hanya memperkuat kepercayaan diri mereka, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan partisipasi. Bagaimana pertanyaannya di Indonesia? Dengan adanya peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif, ini mendorong bahwa pendidikan yang menyeluruh itu mencakup unsur-unsur antara lain kesehatan, gizi, pendidikan, dan perlindungan anak. Melalui pengembangan anak usia dini holistik integratif ini berharap nanti ke depan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang sangat kita harapkan. Untuk itu, apa strategi yang perlu kita dorong sehingga pendidikan anak usia dini ini semakin optimal? Yaitu melalui strategi pembelajaran inklusif. Pembelajaran inklusif ini berharap bahwa yang menjadi elemen utama dalam mewujudkan pendidikan berbasis hak anak adalah memastikan bahwa semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, memiliki akses yang adil untuk belajar dan berkembang dalam lingkungan yang aman, suportif terhadap kebutuhan mereka. Ada beberapa strategi yang perlu kita upayakan sehingga pembelajaran inklusif pada pendidikan anak usia dini itu menjadi optimal. Pertama adalah penggunaan metode pembelajaran diferensial. Melalui metode ini diharapkan metode pengajaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan individu anak. Yang kedua adalah penyediaan fasilitas ruang ramah anak. Sebagaimana kita ketahui, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mendorong ke setiap kabupaten kota untuk memastikan setiap sekolahnya itu adalah sekolah ramah anak. Apa poin penting melalui strategi ini? Adalah berharap penyelenggara pendidikan dan pengelola pendidikan itu membuat ruang kelas yang inklusif dan aman bagi semua anak, termasuk anak-anak yang memiliki disabilitas fisik atau kognitif. Untuk itu, harap di setiap sekolah bisa kita lihat adanya parkir disabilitas,
lalu ada jalur kursi roda, atau ada jalur tram, yang kemudian juga harus kita pastikan adanya toilet untuk mereka yang disabilitas. Kemudian, melalui pelatihan guru untuk pendidikan inklusif. Kita berharap setiap guru itu terlatih untuk memahami prinsip-prinsip pendidikan inklusif dan cara mengelola kelas yang heterogen. Lalu yang terakhir adalah pelibatan orang tua ini menjadi kunci sukses dari upaya kita untuk memastikan sekolah kita benar-benar menerapkan sekolah inklusif. Ini Ibu Bapak yang perlu kita kemukakan pada pertemuan kali ini. Pertanyaan lagi ya, apakah pendidikan anak usia berbasis hak anak ini sudah ada tidak yang mempraktikannya? Di Indonesia itu sudah banyak yang mempraktikannya, antara lain yang ada di Yogyakarta. Di sana ada PAUD inklusif yang memastikan melalui PAUD ini benar-benar rancangan programnya itu mengintegrasikan prinsip-prinsip pendidikan inklusif dalam sistem pendidikan anak usia dini melalui pelatihan intensif guru, penyediaan fasilitas ramah anak, dan pendekatan berbasis komunitas. Nah, bagaimana di tingkat global? Nah, di tingkat global, kita mengenal adanya program Early Childhood Development Initiative. Ini diuji cobakan di Nepal. Dengan dukungan Save the Children, program ini mampu menunjukkan bukti nyata. Di antara lain, tidak hanya meningkatkan literasi dan numerasi pada anak usia dini di daerah terpencil, tapi juga berhasil menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Akhir kata, dari topik yang kita bicarakan terkait dengan PAUD berbasis hak anak, berharap melalui pendekatan ini kita terus mendukung pengembangan holistik anak usia dini ini benar-benar masif diselenggarakan di seluruh Indonesia. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip konvensi anak ke dalam pendidikan, pendekatan ini tidak hanya memenuhi hak-hak dasar anak, tetapi juga memberikan landasan kuat bagi masa depan anak-anak. Dengan kita memperkenalkan pembelajaran inklusif, ini berharap banyak keberhasilan yang akan dipetik sebagaimana yang telah dicapai oleh PAUD inklusif di Yogyakarta. Dan ini yang kemudian menjadi sesuatu yang kita harapkan ke depan, bahwa melalui pendekatan pendidikan anak usia dini berbasis hak anak ini dapat diterapkan dengan efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Ini mungkin bisa kami sampaikan sebagai catatan akhir bahwa konvensi hak anak ini telah diratifikasi oleh Indonesia sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990 melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi konvensi hak anak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.